cantik semua. Cantik sih saya. Baik, terima kasih kepada adik-adik sudah meluangkan waktu untuk berkumpul bersama di sini dengan kakak. Di sini kakak akan memberikan penyuluhan kepada adik-adik yang berkaitan dengan makanan yang merusak kesehatan gigi. Sebelum itu, kakak akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Rosalamian. Adik-adik bisa panggil saya kakaknya. Saya dari hai adik. Saya dari program studi kesehatan gigi Poltekkes Kemendikbud Kupang. Baik, di sini kakak tadi menjelaskan makanan yang merusak kesehatan gigi. Kira-kira dalam pikirannya ada itu makanan yang merusak kesehatan gigi itu apa saja? Coklat, pintar, es krim, pasti sering makan ya. Iya. Nah, Enak nah. saya sarankan pada adik-adik itu jangan terlalu makan yang manis. Boleh makan tapi jangan sering-sering ya. Nanti di sini kakak akan memutarkan video yang berkaitan dengan makanan yang merusak kesehatan gigi. Nanti adik-adik bisa melihat sendiri. Setelah itu baru kakak menjelaskannya. Oke, adik. Nah, adik-adik bisa panggil saya kakaknya. Saya dari program studi kesehatan gigi Poltekkes Kemendikbud Kupang. Di sini kakak akan menjelaskan yang berkaitan makanan yang merusak kesehatan gigi. Tahukah adik-adik apa itu makanan yang merusak kesehatan gigi? Jadi makanan yang merusak kesehatan gigi adalah makanan yang apabila dikonsumsi dapat memberikan efek buruk terhadap gigi dan membuat gigi menjadi rusak. Macam-macam makanan yang merusak kesehatan gigi. Yang pertama, makanan yang serba manis, yaitu gula. Gula membuat gigi adik-adik itu rusak. Yang kedua itu permen. Permen membuat gigi menjadi lunak. Nah, harus menghindari makanan permen ya. Boleh makan, tapi jangan terus menerus. Itu membuat gigi adik-adik nantinya bisa lubang. Yang ketiga itu coklat. Coklat ini bersifat melengket. Nah, kalau adik-adik membersihkannya pasti susah dan apalagi adik-adik malas menggigit gigi. Yang kedua, makanan keras dan suhu ekstrim secara fisik. Misalnya panas itu kopi dan dingin yaitu es. Pasti adik-adik suka makan es. Nah, ini akan membuat gigi menjadi rusak. Yang ketiga, minuman bersoda. Minuman bersoda ini seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta. Yang berikut akibat mengonsumsi makanan yang merusak kesehatan gigi. Yang pertama, makan gula yang mengakibatkan gigi lubang. Seperti yang ada lihat giginya. Ini orang ini lubang. Nah, kita harus jangan makan gula supaya gigi tidak lubang. Yang kedua, makan ini dan panas mengakibatkan rusak pada gigi, membuat gigi kelihatan berwarna hitam. Nah, adik-adik jangan sering makan es ya. Yang berikut, minuman bersoda mengakibatkan gigi berlubang. Nah, seperti yang adik-adik lihat itu seperti yang ada di gambar ini. Giginya sudah berlubang karena minum gula. Yang berikut, berganti makanan yang merusak kesehatan gigi. Yang pertama, buah-buahan berserat seperti nanas, apel, itu ada pisang, stroberi, anggur. Yang kedua yaitu sayur-sayuran, yaitu ada kol, bayam. Nah, kita harus makan sayur-sayuran supaya gigi adik-adik bisa sehat. Bye, terima kasih sudah menonton. Bagus banget videonya. Ya. Baik, adik-adik sudah menonton tadi video animasi ini. Mungkin apa yang adik lihat dari video ini? Ada gula. Nah, ada gula, Makanan yang merusak gigi tadi. Oke. Ada buah-buahan. Jadi ada dari di sini yaitu makanan yang serba manis itu yang menyebabkan gigi berlubang tadi itu apa saja tadi? Coklat, permen, Coklat, es krim. Apalagi ada lagi Kopi. apalagi?
Makanan yang panas Es tadi. batu. Es batu. Es batu. Apalagi tadi lagi satu. Es krim. Soda yang bersoda. Pasti ada yang sering minum itu ya. Saya Fanta. Saya lebih senang Sprite putih. Sebaik seperti itu. Ada. Saya sekarang juga tidak tahu macam-macam seperti itu. Tapi itu membahayakan bagi kesehatan gigi. Boleh minum, tapi kalau misalnya umur ada begini, kalau makanan yang minuman yang begitu itu membahayakan bagi kesehatan. Bukan hanya untuk kesehatan gigi, tapi untuk kesehatan tubuh juga. Itu tadi makanan yang apa tadi untuk menyehatkan gigi itu tadi apa saja? Buah yang berserat. Saya sebut apa tadi? Sayur brokoli. Brokoli pintar lagi. Sayur putih, sayur sardin. Buah-buahan tadi? Pisang, stroberi, anggur, nanas, apel, jeruk. Pintar sekali adanya. Ada siapa namanya? Ada jelita. Ada Jelita. Hai Ada Jelita, cantik sekali. Kakak saya juga pintar. Oh iya, kakak ada Isti, pintar cantik lah. Cantika, Oh cak ada Cantika. Ada siapa? Tina. Ada Tina. Oh ada Tina. Dari mana ada Tina? Dari Mamire, cantik sekali. Ada siapa? Lena. Namanya, aduh namanya tidak seperti namanya tapi orangnya cantik. Anjay. Baik. Ada Lena dulu jelek. Ini itu yang jelek sana. Biar cantik semua adanya. Ada yang cantik semua. Baik. Dia satu musuh. Sering berantem. Dicari jangan berantem nih. Apa sudah luka. Jadi kita kembali kepada laptop adik-adik. Tadi itu dijelaskan itu makanan untuk kesehatan gigi itu tadi seperti yang adik sebutkan tadi itu akan berbahaya bagi kesehatan gigi. Kalau misal adik-adik tidak membersihkan, maka dia akan membuat gigi adik-adik itu bisa lubang. Kenapa bisa lubang? Kira-kira dalam pikiran adik kenapa makanan yang manis ini bisa membuat gigi lubang? Karena bakteri suka dengan yang manis-manis. Karena mereka juga Itu adik tahu. Kenapa makanan yang manis? Karena suka sekali. Yang manis tuh bisa membuat hati jadi adem. Stres. Namanya yang manis. Bahaya mau manis-manis. Oke, baik sasaran nggak boleh makanan itu yang manis-manis, tapi disarankan untuk tidak sering-sering. Oke, pasti ada di sini tuh sering minta uang jajan untuk beli. Ya, biasanya kalau bapak pulang sekolah beli kue. Jadi beli kue lah. Papa. Ya. Oh. Disarankan kepada itu jangan ya. Itu yang berikut tadi itu menyikat gigi. Menyikat gigi itu untuk menghilangnya sisa makanan itu. Karena tadi dari sisa makanan itu kalau misal ada tidak karena bakteri yang dalam lubang mulut itu senang sekali dengan makanan itu. Dia akan mengolah sisa makanan itu akan membuat gigi menjadi lubang. Di sini ada yang gigi lubang. Ada. Nah itu karena ada itu sering makanan yang manis dan lengket itu. Kalau ada di sini tuh sering makan buah-buahan dan sayur-sayuran atau tidak makan. Pisang, tapi kalau di Kenku rumah tuh sering hanya buah pisang. Buah pisang. Kalau sayur-sayuran tadi? Sayur banyak. Ya tapi makan atau tidak? Makan. Makan sayur apa yang sering? Sering itu sayur Kangkung. sawi, Nasi. singkong, marungga. Marungga. Baik, Singkong. Ya? Sayur singkong. Oke. Tapi yang mengandung air tadi ada yang disebut ada tadi itu kol, tadi apa lagi? Brokoli, Tadi sawi itu akan itu kan mengandung air dan berserat itu bagus bagi kesehatan gigi. Boleh juga makanan yang ada sebutkan tadi itu daun singkong karena itu juga sehat bagi untuk kesehatan tubuh juga. Baik juga itu tadi sayur-sayuran itu juga baik untuk kesehatan. Tapi dia baik untuk kesehatan rongga mulut. Baik adik, itu tadi dengan buah-buahan di sini tuh makan apa? Sering. Buah-buahan apa? Adik kan ada yang pisang. Adik itu makan pisang dengan jeruk. Nah, jeruk itu jangan yang asam-asam ya. Itu akan membuat kesehatan rongga mulut juga, kesehatan gigi juga akan berbahaya. Iya kok. Tapi kakak jeruk kebanyakan asam manis. Asam manis. Iya, itu bisa. Asam manis. Iya. Asam itu ada manis lagi. Dia sudah terlalu asam. Bagus kalau itu manis pas. Jangan, saya bilang tadi jangan yang asam. Tapi kalau manis juga terlalu manis juga berbahaya tuh kakak. Itu tidak, kalau kalian
tidak baik untuk kesehatan. Kalau ada itu sering makan buah-buahan di rumah, sering buah-buahan. Durian sama nani. Benar, ada durian kah? Bagi bagi dengan kakak kok. Baik, kalau ada baik tuh bagi dengan kakak. Kalau ada yang di sebelah ini, Lena dia. ada Lena. Kami juga sering makan buah-buahan juga. Sering makan buah-buahan. Buah pir. Buah pir. Buah pir. Oh, buah pir itu seperti apa saja? Namanya seperti apel. Oh, Ya putih. Terus kan makan buah naga, pisang juga, ada lemon. oh ini banyak sekali tuh. Iya. Berarti tidak ada di lubang ya? Tapi karena makan coklat tadi pasti. Iya, kan makan coklat juga. Oke. Baik, tadi di sini tidak ada penjelasan yang berkaitan dengan akibat dari hanya gigi berlubang saja. Kalau dari makanan ini juga akan berbahaya bagi kesehatan gusi. Dia juga akan membuat gusi adik-adik itu membengkak membuat gusi membengkak itu karena dari sisa makanan. Sisa makanan itu tadi adanya gigi berlubang seperti yang kakak jelaskan tadi, ada gigi berlubang. Nah, dari gigi berlubang ini kalau dia sudah mencapai pulpa, kami disebut pulpa adik-adik. Kalau sudah kena saraf, dia akan membuat pasti merasa sakit. Pernah ada yang merasa sakit sekali giginya? Pernah. Itu seminggu kalau sebenarnya panas. Kak, pulpa itu memberikan bagaimana? Itu sudah kena saraf adik, saraf itu. Bentuk giginya bagaimana? Bentuk apa sih? Bentuk lubang gigi di dalam mulut. Dia itu besar sekali adik. Bisa adik-adik itu jadi seperti ini sudah mencapai pas terlihat pada gambar ini sudah dalam sekali dan ini bisa kalau sulit dalam sekali pasti kena saraf. Nah pasti ada yang membengkaknya itu, tapi ada yang lubang gigi tapi tidak membengkak, dan ada juga orang yang gusinya membengkak, dan gusi membengkak ini pasti itu pasti ada nanah, dan akibat lanjut dari ini dari makanan ini juga bisa menyebabkan bau badan karena dari sisa makanan ini tadi yang tidak dibersihkan, tambah lagi nanah yang ada di gusinya adik-adik itu. Pasti di nanah itu pasti merasa bau kalau ada itu bisa menghirup sendiri, apalagi adik-adik pasti merasakan, tambah lagi kalau misalnya adik itu dekat dengan orang lain pasti merasakan, dan bisa dari nanah ini bisa menyebabkan terjadinya gigi bisa goyang karena kerusakan jaringan periodontal. Jaringan periodontal ini yaitu jaringan penyangga gigi, yaitu kami disebut tulang gigi. Juga gusi kan sudah membengkak, pasti otomatis gigi itu tidak menopang kuatlah pada gusi ini, karena di dalamnya itu rusaknya jaringan penyangga gigi seperti tulang tadi, tambah lagi gusi ini rusak. Nah pasti giginya tidak menopang kuat. Nah pasti akibat lain dari gigi goyang ini pasti giginya adik-adik tuh bisa tanggal. Adik itu pernah mengalami gigi tanggal, giginya tanggal. Mungkin sudah waktunya dia terlepas toh kakak. Iya. Kan Pernah. Lanjut penjelasannya. Baik adik-adik, makanan pengganti dari makanan yang manis itu tadi yang dapat merusak kesehatan gigi itu ada yang tadi yang sudah adik-adik jelaskan nanti, ada buah-buahan dan sayuran. Adik-adik jelaskan. Oke. Dan ada tadi yang gigi berlubang ini, saya sarankan kepada adik-adik nanti kalau misalnya pulang tuh harus di sini adik-adik itu menyikat gigi berapa kali sehari? Itu kapan dan kapan? mandi. Pas mandi. Ya. Pas mandi kapan? Pas mau pergi udah mau ke pasar. Mau pasar pagi Ya. atau sore? Ibu. Ikut mama. Oh. Jadi sekalian mandi sekalian sikat. Oke. Saya sarankan kepada adik-adik itu menyikat gigi 2 kali sehari, itu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Kenapa kita harus menyikat gigi pagi setelah makan itu? Karena pada hari kan kita kegiatan itu dalam satu hari itu. Nah, pasti kita bertemu dengan orang, pasti kalau misalnya tidak menyikat gigi, otomatis makanan yang dimakan oleh adik-adik itu pasti menempel terus pada permukaan gigi, di sela-sela gigi. Nah, kalau tidak dibersihkan, dia akan juga membuat bentuknya plak atau sisa makanan dalam pada gigi teman-teman. Pada sela-sela gigi. Kalau ada yang tidak dibersihkan, pasti dia akan menempel terus pada sela-sela gigi. Nah, kenapa kita harus menyikat gigi pada malam hari? Karena kalau misalnya malam hari itu kalau ada yang tidak membersihkannya, bakteri yang pada malam hari itu mengolah sisa makanan yang dimakan oleh adik-adik. Tambah lagi adik-adik kalau misalnya mengonsumsi makanan yang manis itu yang ada disebutkan tadi itu coklat itu, bakteri akan senang sekali dengan makanan itu, dan dia akan mengolah sisa makanan itu.
dia akan membuat lubang pada giginya adik-adik. Dia akan mulainya itu kalau kan pada malam hari itu air liurnya adik-adik itu tidak memproduksi. Nah, pada saat itu bakteri akan senang sekali dan dia akan mengolah sisa makanan yang dimakan adik-adik itu dan membuat lama-kelamaan dia akan membuat giginya adik-adik itu bisa lubang dan bisa membuat baunya pada mulut adik-adik. Dan pada pagi hari itu pernah ada yang mengalami rasa pahit pada rongga mulut? Asam. Nah, itu karena dari adik-adik tidak mengikat gigi tadi bisa membuat gigi pasti merasa pahit, pasti merasa asam karena bakteri sudah mulai sisa makanan dimakan oleh adik-adik. Baik adik-adik, mungkin itu saja yang kakak perlu jelaskan. Ada pertanyaan dari adik-adik? Tidak ada. Tidak ada kak. Baik adik-adik, kalau adik-adik tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya kepada adik. Makanan yang menyehatkan gigi tadi apa saja? Sayur nih, buah-buahan dan sayuran. Yang besar tadi. Kalau buah-buahan itu seperti stroberi, pisang, pir, apel, nanas, delima, anggur. Kalau sayur-sayurannya tadi? Sayur kol, sayur sawi, brokoli, sayur putih, sayur singkong, bayam. Pokoknya yang berair berserat. Pintar, adik-adik sudah pintar semua ya? Ya dong. Jadi kalau saya sarankan kepada adik-adik nanti jangan makan yang manis. Boleh makan tapi jangan sering-sering supaya tidak terjadinya lubang pada Gigi berlubang. Jadi saya sarankan nanti makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Jangan hanya makanan manis dan melengket, tapi harus makan buah-buahan dan sayur-sayuran dan itu baik untuk kesehatan gigi adik-adik. Baik, mungkin itu saja yang kakak perlu jelaskan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengar adik mau nyanyi. Iya. Baik, adik tahu nyanyi aku gigi mulut rumahku. Gigi putih dan bersih. Oh iya. Gigi putih dan Adik tahu tuh lagu? tahu. Oke, baik kita nyanyi lagu gigi putih dan bersih. Oke. Gigi putih dan bersih bagaikan mutiara, ku sikat bersih-bersih 2 kali sehari. Pagi sesudah makan, malam sebelum tidur, badan sehat ceria, senyum sehat gembira. Kukunya makanan dengan gigiku, bicara pun ku gunakan gigiku. Kalau tertawa haha, tambah gigiku. La 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 mutiaraku. Oke, dengar semua. Dari lagu ini kita juga mengetahui bahwa gigi itu adalah mutiara. Nah, kita harus merawat gigi kita dengan baik, dengan tadi makan buah-buahan dan sayur-sayuran dan tambah lagi menyikat gigi tadi. Oke adik-adik. Baik, mungkin itu saja yang kakak perlu jelaskan. Saya saran kepada adik-adik supaya makan buah-buahan dan sayur-sayuran sampai di rumah ya. Iya. Oke, terima kasih. Adik-adik selamat siang.